Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya berdoa dari tempat ini pagi hari ini dimanapun Anda berada ketika Anda mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya berdoa supaya setiap kita boleh mengalami Tuhan secara nyata melalui firman-Nya. Dan kita juga boleh mengalami nasihat, teguran, didikan, arahan Tuhan sehingga kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Let's we pray sebelum kita akan mendengarkan belajar bersama firman Allah. Kita minta Roh Kudus yang menuntun dan menerangi kehidupan kita pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kami kembali datang merendahkan diri kami untuk kami sama-sama membuka hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui pengajaran singkat. Biarlah kami semua boleh diarahkan, dinasihati, ditegur, dan kami boleh terus diajar sama Tuhan, supaya kami menjadi orang Kristen yang dewasa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Berbicara kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. They will be blessed by the word of God. Dan aku percaya satu perkataan, nasihat, didikan, arahan dari Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih semuanya, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan. Dan biar Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan segala keterbatasan kami ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang memimpin semuanya. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Secara konsisten dan setia saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama melalui program Amin setiap hari Jumat jam 8 pagi ini. Kita belajar kebenaran firman Allah supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Pagi hari ini ketika saya mempersiapkannya, Tuhan memberikan sebuah insight di hati saya. Dan hari ini saya akan bahas tentang berbicara mengenai sesuatu yang menjadi sebuah remembering daripada Allah, yaitu Dia berkata jangan suka iri hati. Saudara, ketika saya berdoa, Roh Kudus memberikan sebuah insight untuk menyampaikan pagi hari ini kepada setiap Anda dimanapun Anda berada. Jadi orang jangan suka iri hati. Yuk kita belajar pagi hari ini sama-sama supaya kita belajar kebenaran ini. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga B berkata, sebab jika ada di antara kamu, jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah saudara, kalau saudara pelajari, iri hati adalah sebuah kata yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga kita, tempat tinggal, sekolah, kantor, bahkan di gereja saudara, bahkan di tempat-tempat pelayanan. Sakit hati tidak pernah memilih orang saudara. Bisa terjadi kepada anak-anak, bisa terjadi kepada orang tua, orang dewasa, bahkan hamba Tuhan sekalipun. So hari ini saya mengajak Anda, mengingatkan Anda melalui program Amin pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki iri hati, perselisihan, artinya kita masih duniawi, bahwa kita masih hidup dalam duniawi. Bukankah kita adalah rohaniawan, kita adalah orang-orang yang rohani? Seharusnya kita nggak ada lagi sakit hati atau iri hati dalam kehidupan kita. Hari ini yuk kita belajar sama-sama mengenai iri hati ini. Di keluarga seringkali ini terjadi, iri hati seorang adik kepada kakaknya karena orang tuanya lebih menyayangi kakaknya, atau sebaliknya, kakaknya tidak terlalu disayang, diperhatikan, tapi orang tua lebih memperhatikan anak yang paling kecil, sehingga membuat iri kakak-kakaknya. In the Bible, Anda juga bisa belajar bagaimana story of Joseph, bagaimana ayahnya mengasihi dia lebih dari kakak-kakaknya dan memberikan dia jubah multiwarna. Lalu tiba-tiba terjadilah iri hati dan sebagainya. Nah, seorang teman juga iri hati melihat ketika rekan sebangkunya mungkin memperoleh nilai tertinggi dalam ujian dan seterusnya. Bahkan di kantor, si A iri dengan si B karena si B mendapat promosi jabatan yang lebih baik dari si A. Nah, sedangkan di gereja, rasa iri hati juga melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Seorang hamba Tuhan kadang iri terhadap rekan hamba Tuhan dan yang jemaatnya lebih banyak, pelayanannya lebih berhasil, lebih dikenal, lebih diberkati dan sebagainya, lebih dipakai Tuhan. Jadi kalau Anda mempelajari ini betapa iri hati itu telah merasuki semua kalangan,
bukan cuma awam, bahkan juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga terkena dampaknya. Karena iri hati akhirnya saling menjelekkan, saling mengomongin dan sebagainya. Dan saya mau beritahu buat Anda bahwa penyakit daripada iri hati ini ternyata sudah merajalela ke semua kalangan, bahkan termasuk hamba Tuhan, bahkan termasuk semua orang Kristen dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apa itu iri hati? Nah, kalau Anda pelajari apa itu iri hati bisa diartikan bahwa perasaan kurang senang ketika melihat orang lain lebih berhasil, lebih beruntung, dan lebih dari kita, saudara, dalam kehidupannya. Nah, iri hati juga bisa diartikan sebagai rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain yang keadaannya lebih baik dari kita. Yang jelas orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain lebih berhasil dari dia, orang lain lebih maju dari dia, orang lain lebih berhasil, lebih dipakai Tuhan, lebih diberkati, dan sebagainya, saudara. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saudara, iri hati menurut Alkitab sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan dua hal. Yang pertama adalah kekacauan terjadi ketika ada iri hati di sebuah kalangan. Di tempat keluarga maka terjadi kekacauan di keluarga. Di tempat pekerjaan, di kantor maka terjadi kekacauan di situ. Di dalam dunia pelayanan gereja ketika ada iri hati maka juga akan terjadi kekacauan. Dan yang kedua, segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara, ketika terjadi yang namanya iri hati di kalangan tersebut, bahkan termasuk gereja, maka yang pertama terjadi kekacauan, yang kedua terjadi segala macam kejahatan, saudara. Dari situ akhirnya memfitnah, di situ akhirnya menjelekkan, ngomongin negatif, dan sebagainya. Dan begitu banyak lagi, saudara, yang terjadi, saudara. Saya mengajak Anda untuk pagi hari ini belajar beberapa hal penting. Yang pertama yang harus kita pelajari dari semua yang kita pelajari tentang iri hati, yang pertama, jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita pelajari tentang iri hati, betapa bahayanya dan bahkan bisa mengakibatkan kekacauan, menimbulkan segala macam kejahatan. Hal yang pertama yang harus Anda waspadai adalah jangan beri ruang kepada iri hati untuk tinggal dalam kehidupan kamu. Nah, saudara, ibarat sebuah monster yang jahat, kanker yang ganas. Iri hati bisa menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan, menghancurkan kehidupan kita. Bahkan iri hati ini sering terjadi tanpa kita sadari. Misal ketika kita melihat orang lain yang menggugah foto-foto jalan-jalan ke Eropa di Instagram, atau diberkati, atau mereka lagi makan enak dan sebagainya, tanpa sadar kita bisa bilang, kok hidup orang itu lebih enak sih, aku juga mau dong seperti mereka. Atau misalnya Anda melihat sesuatu dalam Instagram orang, atau Anda melihat kenyataannya orang lain memiliki mobil yang lebih baik dari Anda, diberikan rumah yang baru, pekerjaan yang bagus, jalan-jalan, liburan dan sebagainya. Lalu timbul tiba-tiba tanpa kita sadar, kita berkata, kok enak hidup mereka, kok aku gak seperti mereka, aku mau dan sebagainya. Tanpa kita sadari itu adalah cikal bakal iri hati muncul dalam kehidupan kita. Iri hati juga sering disebut sebagai dengki, atau yang merupakan sirik dengki, merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keberhasilan, keunggulan orang lain, atau orang lain memiliki keberhasilan atau apa yang dimiliki orang lain lebih dari kita. Nah, setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Raja Saul juga larut dalam iri hati ketika dia mendengar sebuah pujian yang diterima Daud lebih banyak daripada dirinya. Ketika orang-orang berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, tiba-tiba saudara, iri hati muncul dalam kehidupan Saul, saudara. Saul membunuh beribu-ribu katanya, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu apa yang terjadi? Saul jadi sangat marah. Sejak hari itu Saul iri hati kepada Daud, saudara. Lalu Saul sangat murka sehingga berusaha untuk membunuh Daud. Nah, di sini kita bisa buktikan apa yang saya katakan tadi, dan ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya cuma mengkutip. Ketika terjadi iri hati, maka yang pertama akan terjadi kekacauan. Kacau, saudara, terjadi, hatinya mulai kacau, pikirannya mulai kacau dan sebagainya. Terjadi kekacauan dalam kehidupan Saul ketika dia mulai iri kepada Daud. Lalu yang kedua, setelah kacau semua pikirannya, hatinya kacau,
kehidupannya kacau sekelilingnya, maka yang terjadi kedua adalah segala macam kejahatan. Sampai akhirnya dia mau membunuh Daud because of iri hati. Jadi saudara nggak boleh remehkan, iri hati adalah sebuah penyakit yang ganas sekali, monster yang mengerikan. Ketika Anda membiarkan itu, memberi ruang kepada iri hati masuk dalam kehidupan Anda, maka terjadi kekacauan dalam hidupmu, pikiranmu, hatimu, dan sekelilingmu akan terjadi kekacauan. Yang kedua yang lebih mengerikan, dari situ nanti akan muncul segala macam kejahatan. Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah jangan beri ruang kepada iri hati masuk dalam kehidupan Anda. Ini yang pertama, saudara, yang harus kita pahami dan kita pegang. Remember bahwa jangan pernah kasih ruang iri hati masuk dalam kehidupan Anda, apalagi menguasai hidup Anda. Yang kedua, saudara, yang harus Anda perhatikan adalah jangan iri terhadap sesama. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara, hal yang kedua yang Anda harus pegang, ingat bahwa perkara iri hati adalah bukan cuma mengizinkan dia masuk dalam kehidupan Anda, memberi ruang atau menguasai kehidupan Anda, tapi jangan pernah iri terhadap sesama. Apa yang Anda lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan, jangan pernah iri dengan mereka, saudara. Jangan pernah iri terhadap sesama. Kakak-kakaknya daripada Yusuf ini akhirnya benci dan terjadilah kekacauan dalam hati mereka, pikiran mereka. Lalu mereka muncul niat jahat untuk membunuh Yusuf, menjualnya dan sebagainya. Nah, saudara, itu bermula ketika mereka mulai iri kepada sesama. Jadi hal yang kedua yang penting yang harus Anda ingat pagi hari ini melalui program Amin ini, I just remind you, jangan iri terhadap sesama. Itu berbahaya karena akan terjadi kekacauan dan akan muncul segala macam kejahatan dalam kehidupan Anda. John Stott, saudara, seorang teolog dan penulis, mengatakan semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati, saudara. John Stott menulis dan dia menyimpulkan bahwa segala macam kejahatan di bumi ini itu berawal dari satu sumber aja, yaitu sombong dan iri, saudara. Ketika ada kesombongan dan iri hati, maka disitulah awal daripada segala kejahatan, saudara. Di Alkitab Anda bisa pelajari karena iri hati Kain membunuh Habel, orang pertama yang melakukan pembunuhan di Alkitab. Because of iri hati, saudara. Dia iri kepada Habel, lalu dia membunuh adiknya. Orang Yahudi juga menyerahkan Yesus untuk disalib karena iri melihat Yesus lebih dicintai, lebih berhasil, lebih jadi berkat dan sebagainya, saudara. Karena iri, saudara. Karena iri hati juga sekarang banyak orang berusaha membunuh reputasi orang lain dengan berbicara mengenai yang jelek, memfitnah, menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Saudara, kalau Anda perhatikan semuanya, dan saya menyimpulkan bahwa semuanya itu terjadi kekacauan di bumi, terjadi kekacauan di semua lingkungan kita dan di hati dan pikiran kita because of iri hati. Jadi jangan pernah biarkan iri hati dikasih ruang dalam kehidupan Anda. Jangan iri terhadap sesama, karena itu akan menghancurkan kehidupan Anda. Salomo juga mengatakan, saudara, dalam Amsal 14 ayat 30 bahwa iri hati membusukkan tulang, saudara. Jangan pernah iri hati. Orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap, gelap mata, bahkan terhadap saudara kandungnya. Dan itulah yang menimpa saudara-saudara Yusuf. Karena iri hati akhirnya mereka ingin membunuh Yusuf. Namun kemudian akhirnya mereka memasukkannya ke sumur, lalu menjualnya kepada orang Midian. Nah, saudara, walaupun iri hati mereka beralasan bahwa karena Yusuf lebih dikasih oleh bapaknya, bukan berarti sikap buruk ini harus dipelihara atau diperhatikan. Kenapa? Karena ketika iri hati dibiarkan, maka cinta pun padam terhadap sesama dan akhirnya yang ada adalah kejahatan, saudara. Sekali lagi, iri hati muncul karena seseorang terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain dan dia lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan puas atas apa yang dimilikinya, saudara. Anda harus menyadari iri hati pada orang lain tidak akan pernah menambahi, apalagi untuk menambahi dan mengurangi apapun dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang telah kita miliki malah akan digerogoti, saudara. Maksud saya adalah iri hati
kita iri terhadap orang, nggak akan nambahin apapun dalam kehidupan Anda. Justru yang ada adalah menggerogoti semua yang Anda miliki. Saudara, itu sebabnya jangan pernah sakit hati, saudara. Jangan pernah iri hati, maksud saya. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan atau memberikan ruang atau kesempatan untuk iri hati masuk dalam kehidupanmu dan menguasai kehidupanmu. Dan jangan iri kepada sesama, apapun alasannya. Mungkin dia lebih baik, mungkin dia lebih pintar, lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan. Apapun itu, dengar, dengan kamu iri kepada seseorang tidak akan menambah apapun dalam kehidupanmu, apa yang kau punya. Justru yang ada mengurangi atau menggerogoti semua yang kamu punya. Dan akhirnya kamu akan kehilangan semuanya. Saul iri kepada Daud, akhirnya dia kehilangan tata, dia kehilangan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan sebagainya. Saudara, hati-hati dengan iri hati, karena sekali lagi iri hati adalah monster yang ganas, kanker yang ganas, yang siap menggerogoti kehidupan Anda, terutama kerohanian Anda. So, jangan pernah iri hati. Yang berikutnya saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama bagian yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengatasi iri hati. Berapa banyak saudara yang mau untuk mengatasi iri hati supaya kita nggak iri hati? Gimana caranya, Pastor? Solusinya gimana supaya saya nggak iri hati nih? Yang pertama, kembangkan gaya hidup yang bersyukur, selalu bersyukur. Saudara, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada orang-orang yang di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini terkenal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, mengajarkan mereka untuk mengembangkan sebuah gaya hidup, karakter yang baik, yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Saya sering ngomong kepada mereka, kalaupun Anda mengalami kondisi yang buruk, masih ada banyak orang yang lebih buruk dari Anda. Anda mengalami ekonomi yang pas-pasan, masih ada orang yang jauh lebih kurang dari Anda. So, bersyukur. Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda? Yang saya tahu cuma satu, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin keadaanmu nggak lebih baik dari keluargamu, mungkin keadaanmu nggak lebih baik dari temanmu, tapi bersyukur bahwa masih ada orang yang jauh lebih buruk kehidupannya, masih ada orang yang jauh lebih nggak enak kehidupannya daripada kehidupan Anda. Yang saya tahu, kalau Anda mau belajar untuk mengatasi rasa iri dalam hidup Anda, belajar bersyukur dengan apa yang kamu punya, bukan lihat dari apa yang orang punya. Kembangkan gaya hidup ini, selalu bersyukur, bukan selalu bersyukur kepada Tuhan tiap hari. Every single day ucap syukur. Yang saya tahu cuma satu, Daud mengajarkan kepada kita bahwa dari dahulu aku muda sampai tua, gak pernah lihat orang benar hidupnya minta-minta. Bahkan berkali-kali Roh Kudus ngomong secara nyata dalam hidup kami, dan Dia berkata, nah, asal hidup benar, gak usah takut masa depan. Nah, asal hidup benar dan terus mendengarkan arahanku, gak usah takut akan masalah apapun. Karena if I'm with you, semuanya pasti akan Tuhan jamin, saudara. So, bersyukur sama Tuhan. Lepaskan semua gaya hidup yang iri, membandingkan dirimu dengan orang lain, apa yang kamu punya dengan orang punya, bagaimana kondisi kita dengan orang lain, pelayanan kita dengan orang lain. Bersyukur untuk orang-orang yang dipakai Tuhan lebih dari Anda, tapi Anda harus bersyukur kalau Tuhan juga ada dalam kehidupan Anda. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi syukuri apa yang ada dalam kehidupan Anda. As long God is with you, give thanks to the Lord in everything, dalam segala hal. Ini yang pertama yang harus Anda lakukan. Mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita. Sebenarnya kalau kita pelajari gaya hidup kerajaan Allah adalah bersyukur. Dan salah satu hidup daripada gaya hidup kerajaan Allah selalu memiliki ucapan syukur. Semua yang terjadi, bahwa kita mengakui bahwa semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya. Mengucap syukur merupakan tanda bahwa kita sebenarnya mengetahui providensia atau pemeliharaan Allah yang sempurna atas kehidupan kita. Kita percaya Filipi 4:19, Allahku akan mencukupi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Mengucap syukur berarti kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan semua atas restu dan izin daripada Tuhan. Mengucap syukur mempunyai makna bahwa kita membiarkan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan terus mengalir secara leluasa dan menguasai kehidupan kita, saudara. Ini cara yang pertama. Kalau Anda bertanya gimana caranya,
mengatasi semua iri hati dalam hidup kita. Kembangkan gaya hidup ini, yaitu bersyukur. Yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain dalam ukuran berkat. Sekali lagi saya garis bawahi kata dalam ukuran berkatnya. Sesuatu orang yang lebih diberkati buat kehidupan ekonominya, belum tentu perkenanan Tuhan lebih daripada Anda. Maybe saudara, Anda mungkin berkata, wah dia lebih diberkati, berarti dia lebih dikenan Tuhan. Belum tentu. Anda nggak bisa mengukur membandingkan hidupmu dengan orang lain cuman perkara uang atau finansial atau berkat saudara. Walaupun Anda berkata, tapi kan salah satu contohnya untuk kita menjadi berkat, kita harus diberkati dulu, Pastor. Yes, I'm agree with them. Saya setuju dengan itu. Tapi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain cuman karena uang atau berkat, saudara. Tapi percayalah, saudara, buat saya secara pribadi, kita nggak boleh membandingkan semuanya hanya karena duit atau berkat. Membandingkan hanya boleh untuk meningkatkan kompetensi atau kapasitas. Untuk sebagai sebuah challenging, mungkin itu boleh secara positifnya. Tapi jangan pernah membandingkan lalu Anda jadi marah, kecewa, dan akhirnya Anda iri hati. Tapi kalau Anda membandingkan, wah dia berhasil, saya juga akan berhasil. Tapi Anda bersyukur dengan keadaan Anda, itu positif, saudara. Tapi ketika Anda membandingkan berkatmu, pelayananmu dengan orang lain, lalu kamu iri, itu adalah salah. Dan itu adalah dosa di mata Tuhan. Gak boleh iri hati. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada hidup kita. Bersyukur bagaimana Tuhan memakai Anda dengan kondisi Anda. Jadi ayo bandingkan itu bukan untuk itu, tapi sebagai motivasi. Kalau dia dipakai Tuhan, aku juga mau dipakai Tuhan. Aku mau lebih lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Aku mau lebih lagi belajar merendahkan diri dan sebagainya. Itu mungkin masih bisa positif. Tapi ketika Anda membandingkan, lalu Anda iri dengan dia, lalu Anda menghalalkan segala cara, itu yang salah, saudara. So jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, terutama dalam perkara berkat atau materi atau uang atau finance, saudara. Cara menghilangkan iri hati dalam hidup kita adalah dengan Anda berusaha supaya jangan sampai kita terjebak untuk membandingkan diri kita dan keadaan kita, ekonomi kita dengan orang lain, saudara. Saya percaya bahwa janji Tuhan yang amin, bahwa dia akan memberkati kita secara kelimpahan. Kelimpahan gak bisa sebanding, semua tergantung kapasitas. Mamang beca, abang beca punya 10 beca, that is blessing, itu diberkati dan itu kelimpahan. Jadi semua tergantung capacity dan kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia punya banyak tapi masih tetap kurang. Tapi ada orang-orang yang punya dikit tapi hidupnya bisa memberkati orang lain dan dia dicukupi. Dan itu buat saya adalah kelimpahan. Jadi kita nggak bisa bandingi hidup kita dengan berkat dari apa yang orang punya. Mobilnya berapa, rumahnya berapa. Anda nggak bisa bandingkan itu, tapi bagaimana hidupnya dipenuhi dan sampai melimpah keluar, saudara. Semua tergantung capacity. Yang jelas, cara hilangkan iri hati ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain dan akhirnya Anda iri. Cukup pokoknya kalau Anda melihat dia lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, mengucap syukur untuk mereka dan terus belajar bagaimana mereka bisa seperti itu, dan Anda terus kejar Tuhan dan berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Dan saya percaya itu adalah hal yang baik dan positif. Jadi hati-hati, saudara. Iblis akan membawa kita terus masuk dalam jebakan. Akhirnya terus kita membandingkan orang lain dengan kita. Tapi Roh Kudus akan menolong kita keluar dari jebakan itu dan mengingatkan kita akan janji Tuhan dalam hidup kita. So, saya berdoa supaya Anda tidak membandingkan sekali lagi hidupmu dengan orang lain dalam perkara berkat, supaya kita nggak terjebak dengan iri hati. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara mengatasi iri hati dalam kehidupan Anda? Yaitu penuhi hati dan pikiran Anda dengan hal-hal yang positif. Penuhi hati dan pikiranmu dengan hal-hal yang positif. Dan yang paling baik adalah firman Allah. Dan saya percaya firman Allah akan membersihkan hatimu dan pikiranmu dari semua iri hati terhadap yang lain. Saudara, saya percaya firman Tuhan kayak ibarat air yang akan terus membersihkan pikiranmu dan membersihkan hatimu dari segala macam hal yang jelek, termasuk juga iri hati. Makanya Rasul Paulus menulis, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Nah, saudara, ketika kita menetapkan sikap hati kita untuk berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang sedap didengar,
sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk mengatasi iri hati dalam kehidupan kita. Saya percaya input akan mempengaruhi output. Kalau Anda memasukkan hal yang positif, maka yang keluar akan positif, saudara. Ketika Anda memasukkan hal yang positif di hatimu dan pikiranmu, saya percaya sebuah perbuatanmu yang keluar, reflectionnya, artinya adalah positif. Kenapa? Karena semua inputmu adalah yang positif. So, agar kita bisa mengalami damai sejahtera, kemerdekaan sejati daripada iri hati, sekali lagi tetapkan hatimu dan pikiranmu untuk hal yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus, dan bukan yang iri dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa mengatasi hal iri hati dalam hidup kita. Makanya kita berkata, jaga hati dalam segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati ini dikotori dengan iri hati. Jangan biarkan pikiranmu dikotori dengan iri hati. Tapi isi dengan firman, isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang mulia, yang patut disebut kebajikan. Itu yang kita pikirkan. Yang keempat, lalu saya akan tutup, saudara. Gimana caranya bisa mengatasi iri hati dalam hidup kita? Of course, kita datang kepada Tuhan, berdoa dan minta hikmat daripada Allah. Berdoa dan minta hikmat Tuhan saat hati mulai panas, mulai karena iri hati. Jangan malah mencari pembenaran diri, tapi cari Tuhan dan akui di hadapan Tuhan. Bapak, kenapa kok hatiku, pikiranku ada sedikit pikiran untuk iri, dan berdoa minta hikmat supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Anda. Mencari Tuhan, bertemu dengan Allah, itu jauh lebih baik daripada Anda akhirnya dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh setan. Ketika itu mau masuk dalam pikiranmu, mau masuk dalam hatimu, berdoa dan andalkan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada Anda. Bangun mesbah yang kuat, bangun kehidupan doa yang kuat. Come and sit in the present. Dan saya percaya itu semua akan memampukan Anda keluar dan mengatasi rasa iri hati dalam kehidupan Anda. God bless you. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami belajar mengenai sebuah tema, yaitu jangan iri hati. Hamba berdoa Roh Kudus, kami hari ini memutuskan dalam hidup kami untuk tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang untuk iri hati masuk dalam hati dan pikiran kami dan hidup kami dan menguasainya. Tapi kami memberikan hati dan pikiran kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hindari kami dari semua hal yang tidak baik. Kami mau memasukkan hal yang positif dalam pikiran kami dan hati kami, yaitu firman-Mu, kebenaran-Mu ya Bapak. Kami juga gak mau memutuskan untuk tidak iri kepada sesama. Kami bersyukur untuk rekan-rekan pelayanan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang dipakai Tuhan lebih dari kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang diberkati lebih dari kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk terus mengembangkan gaya hidup bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan kondisi kami saat ini. Kami bersyukur dengan keadaan kami. Kami bersyukur dengan semua situasi yang sedang kami hadapi hari ini. Kami bersyukur karena kami membiarkan Roh Kudus untuk mengatur hidup kami dan membiarkan kasih karunia, anugerah daripada Allah dengan leluasa memenuhi dan mengatur seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Hari ini bebaskan kami dari iri hati. Tidak ada iri hati, dan kami mau Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Bless your people, I bless them Lord. Biar firman yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu aja. Kami belajar dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Bless your people, I speak blessing, I speak life, I speak healing, restoration to all of them. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you. Have a great weekend with Jesus this morning, and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.